Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ambrosi Dijaya Mas, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan melakukan tanya jawab di bagian bab 8 di 9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hermenegilda Irmantiwia dan teman saya. Saya Tiara Febrianti Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Tiara. dan dijawab oleh Meti. Soal yang pertama, apa itu kistotomi? Sisto merupakan kandung kemih, tomi merupakan pemotongan. Jadi sistotomi merupakan pemotongan pada kandung kemih. Soal yang kedua, apa itu kolostomi? Kolo merupakan usus besar, stomi merupakan pembukaan. Jadi kolostomi merupakan membuka di usus besar. Soal yang ketiga, apa itu hepatologi? Hepat merupakan berkaitan dengan hatiologi, merupakan studi tentang hepatologi, merupakan mempelajari hati. Yang keempat, apa itu gingivitis? Gingivi merupakan gusi, itis merupakan peradangan. Jadi gingivitis merupakan peradangan pada gusi. Soal yang kelima, apa itu dispepsia? Dis merupakan buruk, sulit, salah. Pepsia saluran pencernaan, di dispepsia merupakan kesulitan mencerna. Soal selanjutnya, soal yang pertama, organ pencernaan yang menghubungkan antara mulut dengan oesophagus disebut A. Osis, B. Faring, C. Lambung, D. Usus halus. B. Faring. Soal yang kedua, organ pencernaan yang berfungsi menyimpan makanan yang disalurkan ke usus halus dengan kecepatan yang sesuai disebut A. Oris, B. Faring, C. Lambung, D. Usus halus. C. Lambung. Soal yang ketiga, dengan pencernaan yang berfungsi penyerapan sari-sari makanan disebut A. Oris, B. Faring, C. Lambung, D. Usus halus. D. Usus halus. Soal yang keempat, bagian dari usus halus yang menyatu dengan usus besar disebut A. Duodenum, B. Ileum, C. Yeyunum, D. Transversum. D. Ileum. Soal yang kelima, bagian terpanjang dari usus halus adalah A. Duodenum, B. Ileum, C. Yeyunum, D. Transversum. D. Ileum. Soal yang keenam, proses pencernaan makanan secara mekanik terjadi pada A. Oris, B. Faring, C. Lambung, D. Usus halus. A. Oris. Soal yang ketujuh, penghasilan hormones insulin dalam sistem pencernaan adalah A. Usus besar, B. Pankreas, C. Empedu, D. Hati. B. Pankreas. Soal yang kedelapan, merupakan bagian akhir proses pencernaan di tempat pembuangan sisa-sisa makanan adalah A. Usus besar, B. Pankreas, C. Empedu, D. Hati. A. Usus besar. Yang kesembilan, organ pencernaan penghasilan enzim renin dan pepsin yang berfungsi merubah protein menjadi pepton adalah A. Mulut, B. Lambung, C. Usus halus, D. Usus besar. D. Lambung. Soal yang ke-10, organ pencernaan penghasilan enzim tripsin adalah A. Mulut, B. Lambung, C. Usus halus, D. Usus besar. C. Usus halus. Soal selanjutnya, yang pertama, Dardiri dirawat di RS selama 6 hari dan sudah boleh pulang esok. Dalam dokumen rekam medis tercatat diagnosis utamanya adalah hernia scortalis incarcerated bilateral tanpa gangren. Kode diagnosis yang tepat menurut ICD-10 adalah K40.0. Soal yang kedua, seorang pria masuk ke UGD dengan muntah-muntah hebat dan nyeri dada. Dokter memerintahkan untuk opnam dengan diagnosis ulkus esophagus akibat menelan obat asam salisilat. Kode diagnosis ICD-10 adalah K22.1. Soal yang ketiga, seorang wanita usia 45 tahun dirawat akibat pembesaran pada perutnya. Setelah dirawat beberapa hari, dokter menulis diagnosis sebagai hiperplasia hepar-vokal noduler. Kode diagnosis ICD-10 adalah K76.8.
Soal keempat, seorang pasien dirawat beberapa hari di bangsal penyakit dalam. Dokter menuliskan diagnosis pilospasmus neurotik. Kode diagnosis ICD-10 adalah V45.3. soal yang kelima. Remaja usia 16 tahun masuk UGD akibat muntah cairan kehitaman, disertai nyeri hebat pada perut bagian kiri atas. Dokter menulis diagnosisnya sebagai gastritis akut dengan pendarahan. Kode diagnosis ICD-10 adalah K29.0. Selanjutnya bab yang 9 akan dibaca oleh Neti dan dijawab oleh saya, Tiara. Untuk pertanyaan di bab 9, yang pertama, carilah istilah 5 tindakan atau prosedur atau operasi pada sistem defensif dan tafsirkan arti istilah medis, akar atau alat di bawah ini. Jawaban yang pertama ada kolonoskopi, yaitu kolonoskopi meneropong ke dalam usus besar. Kolon itu usus besar, skopi itu meneropong. Yang kedua ada ileostomi. Ileostomi itu membuat lubang ke dalam usus halus. Ileus itu usus halus, stomi itu penciptaan sebuah pembuka. Yang ketiga itu ada appendektomi. Appendektomi itu pengangkatan usus buntu. Appen itu usus buntu, ektomi itu pemindahan pengangkatan. Gastroskopi adalah meneropong ke dalam lambung. Gastro itu lambung, skopi itu meneropong. Yang kelima itu ada esophagram, yaitu pemeriksaan esofagus dengan sinar X. Itu esofagus dan itu pemeriksaan menggunakan X-ray. Pertanyaan berikutnya, pertama, Dardiri dirawat di rumah sakit selama 6 hari dan sudah boleh pulang esok. Dalam dokumen rekam medis tercatat diagnosis utamanya adalah hernia scoliosis incerdae bilateral tanpa gangren. Dokter melakukan operasi herniotomi direct dengan graft dan dengan laparotomi sebagai tindakan pendahuluan. Kode prosedur medis ICD-9-CM adalah 53.03. Kedua, seorang laki-laki usia 40 tahun masuk rawat inap melalui IGD dengan keluhan nyeri perut hebat. Dokter menuliskan diagnosis sebagai abdomen akut peritonitis generalista. Hari berikutnya dilakukan operasi laparotomi eksplorasi dengan ditemukan adanya perforasi pada usus. Dokter melakukan reseksi sebagai partial reconstruction usus halus, small intestine dan menyembuhkan kembali. Maka kode prosedur medis ICD-9-CM yang harus dicantumkan dalam dokumen RM adalah Jawabannya 45.62.45.91. Yang ketiga, diagnosis appendicitis akut dengan perforasi dan peritonitis generalista. Prosedur laparotomi eksplorasi insidental, appendestomi dan adhesiolisis secara manual. Kode prosedur medis adalah Jawabannya 47.19. 4. Diagnosis disfagia acals tumor esofagus. Prosedur esophagoskopi melalui lubang buatan atau artificial stoma disertai biopsi tumor. Kode prosedur medis adalah 42.24. 5. Seorang wanita dengan obesitas datang ke rumah sakit untuk dilakukan operasi pada lambungnya. Dokter melakukan vertical banded gastroplasty dengan alat laparoskop setelah sebelumnya dilakukan juga gastroenostomi. Kode prosedur medis adalah Jawabannya 44.68,44.38. Sekian dari kami atas tanya jawab bab 8 dan bab 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.